Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Dan semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita menjadi umat yang senantiasa bersyukur kepadanya dan juga mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah ketika kita bersyukur bahwa Allah akan menambahkan atau melipat gandakan nikmat kepada kita. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen yang kami hormati, teman-teman yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas PAID akan membahas tentang pengutamaan logos di era klasik dan juga abad pertengahan. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Yogi Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan materi secara singkat mata kuliah filsafat ilmu tentang pengutamaan logos di era klasik. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa filsafat Yunani klasik itu berlangsung sekitar abad 5 sebelum Masehi. Pada periode ini, filsafat bercorak antroposentris, artinya menjadikan manusia sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Mereka berupaya mencari jawaban tentang hakikat dan etika manusia. Fenomena ini menimbulkan perubahan proses berpikir. Dari awalnya hanya sebatas mempercayai mitos-mitos yang berkembang, menjadikan pemikiran yang masuk akal. Bahkan pada periode ini dikatakan periode keemasan filsafat, dikarenakan orang-orang diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasannya. Adapun tokoh-tokoh dari filsafat klasik ini diantaranya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat Socrates banyak membahas masalah-masalah etika. Ia beranggapan bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini bukanlah kekayaan ataupun kehormatan, melainkan kesehatan jiwa. Syarat utama dalam kehidupan manusia adalah jiwa yang sehat. Maka ketika jiwa kita sudah sehat, akan mudah sesuatu kita raih. Yang kedua, Plato. Titik tolak pemikiran Plato ialah menemukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman ataupun pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah ahli filsafat terbesar sepanjang zaman. Ia sering disebut bapak peradaban barat, bapak pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan. Ia merupakan filsuf yang mengembangkan logika dan etika. Bahkan Aristoteles mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan praktis, yang mana di dalamnya menjelaskan atau materi-materinya tentang etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, yang mencakup ataupun yang menjelaskan di dalamnya tentang teknik dan kesenian. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan teoritis, yang mana menjelaskan tentang fisika, matematika, dan metafisika. Mungkin itu saja materi singkat mengenai pengutamaan logos di era klasik ini yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Yogi yang telah menyampaikan materinya tentang pengutamaan logos di era klasik. Dan untuk selanjutnya, saya masih akan membahas tentang pengutamaan logos. Akan tetapi, kali ini saya akan membahas pengutamaan logos di abad pertengahan Eropa. Perlu kita ketahui bahwa abad pertengahan Eropa ini dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi.
Abad pertengahan Eropa ini dimulai ketika runtuhnya kerajaan Romawi dan masih berlanjut manakala Eropa memasuki abad pembaharuan dan juga abad penjelajahan. Secara tradisional, dunia barat dibagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama ada zaman kuno, kemudian ada abad pertengahan, kemudian ada zaman modern. Jadi bisa dikatakan bahwa abad pertengahan ini merupakan abad peralihan dari zaman kuno menuju zaman modern. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Hal itu disebabkan karena pada abad ke-6 dan pada abad ke-7 bisa dikatakan sebagai abad yang kacau, karena pada saat itu terjadi perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan serangan-serangan dari bangsa-bangsa yang belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga akibat dari serangan tersebut kerajaan Romawi menjadi runtuh, dan bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Romawi maka runtuh pula semua peradaban Romawi pada saat itu. Jika tadi dikatakan bahwa filsafat pada era klasik merupakan bisa dikatakan waktu atau masa keemasan, akan tetapi pada abad pertengahan ini bisa dikatakan bahwa filsafat berada pada abad gelap atau pada zaman gelap, karena berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Berbanding terbalik pada saat era klasik, di era klasik bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk berpikir, akan tetapi sebaliknya di abad pertengahan ini masyarakat dibelenggu atau tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, dan para ahli pikir pun pada saat itu tidak mempunyai kebebasan untuk berpikir. Apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga ajaran gereja. Siapapun orang yang mengemukakannya pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Masa abad pertengahan ini dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama ada masa patristik, yang kedua ada masa skolastik. Zaman atau masa patristik yaitu dalam bahasa Latin yang artinya bapak-bapak gereja, yaitu pengkondisian menuju babakan filsafat. Abad pertengahan dimulai abad kedua. Ketika itu, para pemimpin gereja harus mempertahankan ajaran Kristen dari gempuran ajaran-ajaran agama yang lain, dari gempuran agama-agama lokal, dan kemudian yang kedua, masa abad pertengahan ini masuk ke zaman skolastik. Zaman skolastik ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh dari keluaran atau lulusan-lulusan sekolah-sekolah, baik dari sekolah kerajaan maupun sekolah dari katedral. Banyak universitas atau sekolah-sekolah yang muncul dan mulai berdiri pada masa skolastik ini. Dan universitas tersebut masih berdiri sampai saat ini. Di antaranya ada Sorbonne yang berada di Prancis, kemudian ada Universitas Al-Qarawiyyin yang berada di Maroko, kemudian ada juga Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir, kemudian ada Universitas Bologna. Jadi yang dapat kami simpulkan dari apa yang sudah kami sampaikan yaitu untuk pengutamaan logos pada masa klasik dan juga pada masa abad pertengahan, bisa dikatakan tadi bahwa di masa klasik masyarakat memiliki kebebasan untuk berpikir, memiliki kebebasan untuk berpendapat, dan juga bisa dikatakan pada masa klasik ini merupakan masa-masa keemasan dari filsafat. Akan tetapi sebaliknya di masa abad pertengahan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, dan juga tidak bisa memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi masing-masing untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Akan tetapi dalam perjalanannya di abad pertengahan ada zaman dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa patristik dan juga masa skolastik. Pada masa patristik itu masih ajaran-ajaran gereja masih mendominasi untuk pemikiran-pemikiran pada saat itu. Akan tetapi pada zaman skolastik itu mulai berubah, ada beberapa tokoh-tokoh filsafat yang merupakan lulusan dari sekolah-sekolah, baik itu dari sekolah kerajaan maupun dari sekolah katedral.
Dan pada zaman skolastik ini pun muncul atau berdiri beberapa universitas yang sampai saat ini universitas tersebut masih ada dan juga masih beroperasi. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Mudah-mudahan kalian semua tidak cukup puas dengan apa yang kami sampaikan, sehingga kalian bisa lebih mencari kembali atau menggali kembali pengetahuan atau ilmu-ilmu tentang pengutamaan logos ini, dan juga bisa ditanyakan ke ahli-ahli yang lebih paham atau yang lebih mengetahui tentang filsafat ilmu yang menjelaskan tentang pengutamaan logos di era klasik maupun di abad pertengahan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas atensi dan juga semua dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.